Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Arifin Anwar. Saya sering dipanggil dengan Pak Anwar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Coba kamu pegang dada kamu seperti ini. Apakah kamu merasakan ada denyutan? Selama kita masih hidup dan sadar, kita akan merasakan ada denyutan di sini. Kira-kira apa sih di dalamnya? Ya, jantung. Inilah kira-kira ukuran jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang mari kita lihat di dalamnya. Beginilah cara kerja jantung. Jantung terbagi menjadi 4 ruang: serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Dalam melaksanakan fungsinya, jantung dibantu oleh pembuluh darah. Pembuluh vena, disebut juga pembuluh balik. Letaknya dekat dengan permukaan tubuh, terlihat kebiru-biruan. Dindingnya tipis dan tidak elastis. Denyutnya tidak bisa kita rasakan. Vena membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Namun ada juga vena pulmonalis yang membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Pembuluh arteri, disebut juga pembuluh nadi. Letaknya agak dalam. Dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Denyutnya bisa kita rasakan. Pembuluh arteri membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Namun ada arteri pulmonalis yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru. Di dalam sel jaringan tubuh manusia terdapat pembuluh kapiler yang sangat kecil yang memungkinkan terjadinya pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah merupakan bagian terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah tersusun atas plasma darah yang mengedarkan air dan zat makanan. Eritrosit, sel darah merah mengangkut oksigen. Leukosit, sel darah putih membunuh kuman-kuman yang masuk. Kemudian terakhir trombosit, keping-keping darah yang dapat membantu dalam penyembuhan atau menutup luka. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah itu tersusun atas 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, 3. Darah itu sendiri. Bagaimana dengan mekanisme peredaran darah pada manusia? Peredaran darah pada manusia adalah pergerakan darah di seluruh tubuh manusia. Pada manusia, peredaran darah terjadi di dalam pembuluh darah. Maka karena hal inilah disebut dengan peredaran darah tertutup. Berdasarkan aliran darahnya, maka peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah pendek, yaitu peredaran darah dari bilik kanan jantung, kemudian melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida bertukar dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Kemudian masuk ke vena pulmonalis, kemudian dialirkan ke serambi kiri jantung. Maka dapat kita ringkas, peredaran darah kecil ada peredaran darah dari jantung, paru-paru, ke jantung. Peredaran darah besar disebut juga peredaran darah panjang, yaitu peredaran darah banyak mengandung oksigen dari bilik kiri jantung, kemudian melalui aorta menuju ke kapiler seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas maupun bawah, kecuali paru-paru. Kemudian di dalam pembuluh kapiler di seluruh tubuh akan terjadi pertukaran. Darah yang banyak mengandung oksigen akan tertukar dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan dialirkan melalui pembuluh vena, pembuluh balik, ke serambi kanan jantung. Maka dapat diringkas bahwa peredaran darah panjang, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Demikian tadi penjelasan saya tentang sistem peredaran darah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.